Komunikasi cukup intens, cukup dalam, tapi kemudian tadi sampaikan paling tidak yang akan mendaftar besok adalah Pramono Rano. Lukanya dalam juga nggak ini, Bang? Ya sebenarnya tidak ada yang luka, karena konsentrasi Anies ini kan memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan cita-cita kemerdekaan, memperjuangkan kesetaraan. Kan di situ sebenarnya standing posisi Anies. Nah, persoalan bahwa dia nantinya itu menjalankan itu dalam pemerintahan, ya itu lebih mudah mewujudkan gagasan-gagasan itu dengan program, karena ada supporting negara di situ. Tapi ketika misalnya tidak di dalam pemerintahan, kan sama saja bisa melakukan itu secara terhormat. Nggak berasa di prank nih ya? Enggak, kita melihat bahwa semua partai politik memiliki dinamikanya sendiri. Setiap partai politik memiliki garis kebijakannya sendiri. Semua partai politik memiliki platform perjuangan sendiri. Nah, mekanisme itu, pertimbangan itu kan sangat tergantung dengan internal partai. Nah, untuk itu ya Anies tentunya menghargai, menghormati apa yang menjadi putusan partai. Berarti waktu yang tersisa 2 hari ini, Bang Sarin, menurut Abang Anies akan tetap bertarung di pilkada atau langkahnya terhenti sama sekali karena tidak ada kendaraan, Bang? Gini, proses demokrasi kita dalam kontestasi pemilu kan tahapannya ada 2. Yang pertama itu adalah fase partai politik, dan yang kedua adalah fase warga. Bahwa kalau menurut survei kan kita lihat bahwa ternyata warga Jakarta dari semua survei politik menyatakan bahwa Anies yang menempati posisi ranking pertama. Tapi kan itu kan tidak menjamin langsung, karena ada fase yang harus dilewati, yaitu persetujuan partai, rekomendasi partai, atau bahasa sekarang dibilang dengan B1 KWK. Tanpa itu tidak bisa dipilih oleh warga. Nah, inilah yang fase yang ada satu tahapan lagi, dan tahapan itu kan berlangsung mulai sekarang sampai dengan tanggal 29. Kita tunggu saja apakah partai-partai ini akan sesuai dengan aspirasi warga masyarakat, ataukah aspirasi warga masyarakat tidak diametral dengan apa yang menjadi sebentar partai. Maksud Abang, partai yang sudah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju yang tadinya mendukung Anies tiba-tiba ke Kim akan kembali berbalik ke Anies lagi. Maksud Abang gitu? Itu kan bukan ranah kita. Itu kan ranah partai politik. Dari yang tadi Anda sampaikan maksudnya, artinya masih ada peluang itu? Ya gini, kan fasenya sekarang kan fase partai politik. Fasenya warga kan nanti di November. Nah, apakah nanti akan mendukung Anies atau tidak mendukung Anies? Ini kan sangat tergantung dengan partai politik. Nah, kapan negara membuka pendaftaran itu? Nah, tanggal 27 sampai dengan tanggal 29. 2 hari lagi, Bang, sempit iya, 2 hari waktunya. lagi. Masalahnya apa? Yang dibawa oleh Anies kan rekam jejaknya. Yang dibawa oleh Anies kan gagasan-gagasannya. Bahwa yang memutuskan Anies maju atau tidak ya partai politik. Jadi yang patut ditanya adalah ya partai politik, kan begitu. Karena fasenya adalah partai politik. Nah, kami melihat bahwa ya setiap partai harus dihargai putusan-putusannya, karena tentunya ada dinamika internal seperti tadi bahwa yang disampaikan oleh Bang Gun Romli tadi, bahwa ya ada pertimbangan, Anies menjadi pertimbangan juga, bahwa kader yang lain juga menjadi pertimbangan, dan itu kan harus dihargai bahwa kita ingin mewujudkan demokrasi kita yang sehat, dan pilar demokrasi kita ini adanya di partai politik. Makanya kesehatan partai politik kan harus kita jaga. Dia berfungsikah sebagai agregator, artikulator dari kepentingan rakyat? Berfungsinya kah? Apakah partai politik menjadi instrumen yang baik untuk melakukan rekrutmen kepemimpinan politik? Apakah partai politik ini betul berhasil membangun pendidikan politik? Nah, ini kan semua adalah ranah atau ujian bagi partai-partai politik untuk melakukan semua itu secara baik.